Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radia Bilgiduyani dari PGSD Universitas Pelita Bangsa. Di sini video UTS PKN kali ini saya mau ngajak kalian ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita, tapi sering kita lupain. Identitas nasional. Identitas nasional itu apa sih? Gampangnya ini, KTP-nya Bangsa Indonesia. Menurut keahlian kalian, identitas nasional adalah ciri khas kepribadian bangsa yang tumbuh dari nilai budaya, sejarah, dan cita-cita kita bersama. Sifatnya bisa ikutin zaman, tapi akar budayanya nggak boleh dicabut. Ibarat pohon, kalau akarnya hilang, pohon Indonesia tumbang. Unsur pembentukannya bukan cuma bendera merah putih doang. Ada Pancasila yang harus jadi way of life kita sehari-hari. Ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 2 yang nyuruh kita jaga bahasa daerah. Ada kepribadian bangsa kita yang gotong royong dan ramah. Sampai karya di dahulu kayak Subak Bali dan kapal Panisi yang udah diakui UNESCO. Terus, kenapa guru SD kayak saya harus ribut soal ini? Karena anak SD itu lagi di masa cetakan karakter. Kurikulum Merdeka aja udah nulis. Anak fase B harus kenal dan cinta simbol negara. Kalau dari SD nggak kita tanamin, nanti anak lebih kenal Spiderman daripada Sultan Agung. Padahal guru SD itu first line of defense, jati diri bangsa. Nah, ada contoh nyata satu, bahasa pemersatu. Nah, nanti ini ya contohnya, fotonya di sini. Contoh gampang dari identitas nasional itu bahasa Indonesia. Coba main ke pasar Beringharjo, Jogja. Yang jualan ada orang Jawa, Madura, Sunda. Yang beli ada turis Batak, ada orang Bugis. Tapi transaksinya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nggak ada maksa harus pakai bahasa Jawa. Di situ bahasa Indonesia jadi jembatan yang nyatuin kita semua. Yang beda-beda, ini bukti sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia itu nyata kepakai tiap hari, bukan cuma hafalan pas upacara. Terus ada contoh nyata yang kedua, budaya lokal yang mendunia. Ini contohnya. Contoh kedua, budaya lokal yang mendunia. Teman-teman pernah dengar sistem subak di Bali? Itu bukan cuma cara ngairin sawah biasa, di dalamnya ada filosofi Trihata karena yaitu juga hubungan manusia sama Tuhan, sama sesama alam. Kerennya UNESCO ngakuin subak sebagai warisan dunia tahun 2012. Artinya apa? Kalau budaya lokal kita rawat benar-benar, bisa naik kelas dunia. Kita yang punya, masih kita yang malah lupa sih. Ada contoh nyata ketiga. Sini contohnya. 3. Soal simbol negara. Ini video dari SD di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Sekolahnya dari kayu,
lapangannya masih tanah becek. Tapi lihat, setiap Senin mereka tetap upacara bendera, seragamnya tetap merah putih, hormatnya tetap tegak. Ini bukti nasionalisme nggak mandang tempat, nggak harus di kota, nggak harus di sekolah mewah. Dimanapun kita berada, identitas Indonesia harus tetap tegak. Nah, ada masalah nih, klaim budaya. Nih contohnya ya di bawah gambarnya. Nah, sekarang kita masuk ke masalahnya. Yang pertama, budaya kita sering diklaim negara lain. Ini ruginya bukan cuma malu, tapi rugi ekonomi juga. Pertama, ada batik. Udah diakui UNESCO 2009 milik Indonesia. Tapi Malaysia dan Singapura pernah jual batik motif mirip dan brandingnya seolah warisan mereka. Kalau dunia nggak aware, pengrajin kita di Pekalongan bisa kalah saing. Kedua, yang lagi panas banget sekarang, reok Ponorogo. Malaysia daftarkan barongan ke UNESCO tahun 2024. Kita semua tahu reok itu asalnya dari Ponorogo kan, di Jawa Timur. Nah, ketiga, ada rendang dan angklung. Sempat diributin juga karena negara tetangga punya versi mirip banget. Tapi ahli kuliner dan sejarah udah tegas, rendang dengan filosofi lengkap itu dari Minangkabau dan angklung dari Jawa Barat. UNESCO juga udah netapin angklung milik Indonesia tahun 2010. Ini ada lagi masalah kedua dan ketiga, bahasa punah dan kritis digital. Ini contohnya. Masalah kedua ini, bahasa daerah kita sekarat. Data Badan Bahasa turun 2024 dari 71,8% bahasa daerah pada 29 yang terancam punah, 8 kritis, dan 5 udah punah beneran. Contoh bahasa Tandia di Papua Barat, itu udah gak ada penuturnya sama sekali. Kenapa bisa punah ya? Karena di rumah udah nggak dipakai BPS 2020. Nyatet cuma 73,8% keluarga yang masih ngomong bahasa daerah sama anaknya. Artinya 1 dari 4 keluarga di Indonesia udah putus pewarisan bahasa ibu. Masalah ketiga, krisis jati diri di era digital. Jurnal PPKN 2025 nyebut ini tarik-menarik budaya lokal versus global. Dampaknya, anak sekarang lebih hafal sound TikTok daripada lagu daerah, lebih kenal 10 nama Avengers daripada 5 nama pahlawan nasional. Insecure lihat selebgram sampai malu jadi orang Indonesia. Lama-lama anak bingung, aku ini siapa sih? Nah, kritik solusi bagi saya mahasiswa PGSD. Contohnya ya. Terus siapa yang salah? Pertama, pemerintah. Kadang kurang galak daftarin budaya kita ke UNESCO, sering kedahuluan negara lain. Kedua, jam muatan lokal di sekolah dikit banget, sering dianggap pelajaran selingan. Nah, sebagai calon guru SD, kita nggak boleh cuma kritik, kita harus jadi solusi. Ini 4 action plan yang bisa kita lakuin. 1. Ada program sehari
jadi Nusantara. Sehari dalam seminggu, anak wajib pakai baju adat, tapi jangan cuma disuruh pakai aja ya, gurunya juga harus cerita 5 menit sejarah baju itu biar ada maknanya. 2. Digitalisasi pahlawan. Kasih tugas anak kelas 5 bikin reels 30 detik tentang pahlawan nasional versi mereka. Boleh kocak, dubbing. Yang penting pesan kesannya sampai gitu. Ketiga, ada pojok bahasa ibu. Tiap pagi 5 menit wajib sapa pakai bahasa daerah. Ada Sugeng Enjing di Jawa, Horas di Batak. Kecil tapi ini lawan kepunahan bahasa. Ada 4, balikin game tradisional ke pelajaran PJOK. Ganti pemanasan lari-lari doang dengan main engklek, gobak sodor, enggrang. Anak sehat, budaya selamat. Nutupnya, sebagai calon guru SD, tugas kita bukan cuma ngerjain baca tulis. Kita itu bodyguard identitas bangsa. Tugas kita pastiin anak-anak tetap bangga bilang, saya Indonesia. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.